Hai sahabat ASP TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bung One di channel ASP TV. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, pada video kesempatan kali ini kita akan mengulas terkait dengan berita yang belakangan ramai menjadi bahan pemberitaan dan pembincangan di media sosial, yaitu yang berkaitan dengan adanya ajakan staycation kepada karyawati. Ya, ajakan pimpinan oknum pimpinan suatu perusahaan yang mengajak karyawatinya untuk staycation sebagai syarat untuk perpanjangan kontrak. Nah, yang akan kita ulas dari sisi hukumnya. Apakah ajakan oknum pimpinan perusahaan tersebut yang mengajak staycation karyawatinya bisa dipidana atau tidak? Baik, sebelum dilanjutkan, bagi yang baru nemuin channel ASP TV, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baik, sahabat ASP TV semua, di media pemberitaan, di medsos, kemarin-kemarin itu rame banget. Adanya yang membahas atau pemberitaan terkait dengan ajakan staycation tersebut. Mungkin ini yang viral saja atau yang mencuat ke permukaan dan bisa jadi sebelum-sebelumnya pernah juga terjadi. Nah, yang harus kita pahami apa sih staycation itu? Secara sederhananya, staycation ya bisa diartikan dengan menginap. Menginap dalam rangka mungkin momen liburan, misalkan menginap di hotel atau di penginapan lainnya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah ajakan staycation dari oknum pimpinan perusahaan ini dalam rangka untuk perpanjangan kontrak. Jadi ada tekanan di situ kepada karyawati. Jika ingin kontrak kerjanya diperpanjang, maka karyawati tersebut harus mau staycation bersama oknum pimpinan ataupun juga pejabat suatu perusahaan. Nah, ini tentu menjadi bahan yang harus kita waspadai dan harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau memang ada ajakan seperti itu, jangan sungkan untuk mengajukan laporan. Ya, lapor kepada pihak kepolisian ataupun juga instansi terkait. Karena apa? Karena kalau misalkan ajakan staycation tersebut adanya tekanan, mengandung adanya tekanan, bujukan, rayuan, apalagi intimidasi, itu sudah termasuk unsur-unsur pidana. Apalagi sudah terjadi tindak pencabulan. Nah, ini tentu sudah masuk ranah pidana juga. Apalagi misalkan karyawati tersebut sudah berkeluarga, sudah memiliki suami. Nah, ini tentu juga akan masuk pada unsur-unsur pidana. Nah, terkait dengan ajakan oknum pimpinan perusahaan untuk staycation kepada karyawatinya sebagai syarat perpanjangan kontrak, ini melanggar ketentuan, menyimpang dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan dalam suatu perusahaan itu berhak mendapatkan perlindungan, baik perlindungan secara moral maupun juga perlindungan secara kesusilaan. Serta karyawan dalam suatu perusahaan juga harus diperlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nah, ini dari Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tindakan oknum perusahaan tersebut dapat melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Begitupun di dalam undang-undang pidana, apalagi kalau sudah terjadi tindakan pencabulan, pemaksaan, intimidasi untuk melakukan pencabulan, itu juga pidana. Apalagi kalau berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana yang baru nanti, itu ada ketentuan yang mengatur secara spesifik, secara khusus disebutkan. Nah, di sini saya sudah punya catatan kecil, di mana di dalam pasal 418 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
itu di situ disebutkan bagaimana bahwa setiap perbuatan cabul yang dilakukan oleh pejabat atau atasan atau pimpinan dalam suatu perusahaan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan diserahkan kepadanya untuk dijaga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, ini adalah ancaman pidananya apabila seorang oknum perusahaan, pejabat perusahaan, petinggi perusahaan yang mengajak staycation karyawatinya sebagai syarat perpanjangan kontrak. Kemudian juga selain itu terjadi unsur-unsur pidana, maka dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian karena sudah masuk ranah pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana. Jadi mengajaknya saja dengan intimidasi, dengan misalkan bujukan dan juga tekanan, itu juga sudah melanggar ketentuan hukum. Apalagi terjadi tindakan pencabulan, apalagi disertai dengan intimidasi, dengan kekerasan, itu sudah jelas pidana dan pelakunya oknum, pimpinan ataupun juga pejabat pada suatu perusahaan tersebut dapat dipidana. Dan juga tentunya perusahaannya pun ya bisa saja, memungkinkan saja untuk misalkan ya dilaporkan apakah ke instansi yang terkait ataupun juga kepada pihak kepolisian. Itu adalah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan kewaspadaan bagi kita, khususnya bagi karyawan, karyawati yang bekerja pada suatu perusahaan. Jadi jangan mudah mau kalau misalkan ajakan tersebut menyimpang dari norma-norma kesusilaan, dari moral-moral yang sesuai yang dianut oleh bangsa dan negara kita, apalagi melanggar ketentuan hukum pidana. Jangan sungkan untuk mengadu, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan lupa apabila video ini ada gunanya, ada manfaatnya, like, komen, dan subscribe channel ASP TV. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP Lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.